مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. Bapak PKM Muslim beserta seluruh kepengurusan yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para orang tua saya, para ustaz-ustazah, para haji dan hajah yang hadir yang saya muliakan, Bapak Ibu seluruh jamaah salat Isya yang mudah-mudahan salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sering kita sampai Ramadan ini. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Sampai Allah kembali mempertemukan kita dengan indahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan julukan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya dari pengulangan kepada kemenangan. Apa maknanya? Ramadan itu adalah bulan yang diulang-ulang. Bapak sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Ibu sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Artinya orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah orang yang mampu meningkatkan kualitas amal ibadahnya karena ia begitu sering bertemu dengan bulan Ramadan. Apa hebatnya bulan Ramadan? Coba luar biasanya bulan Ramadan. Bukan hanya karena Allah membuka pintu surga serapat-rapatnya, bukan karena Allah menutup pintu neraka, Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, bukan karena Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya, bukan karena Allah melipat gandakan amal ibadah. Tapi apa hebatnya bulan Ramadan? Salah satu yang membuat bulan Ramadan itu istimewa, berapa banyak tempat-tempat ibadah menjadi ramai ketika bulan Ramadan datang. Masjid yang dulunya sunyi, tapi ketika datang Ramadan, masjid itu menjadi ramai. Bukan hanya yang sholat, yang numpang tidur di masjid pun banyak. Tapi anehnya ketika sudah berakhir Ramadan, berangsur-angsur mulai sunyi kembali. Coba lihat ketika Ramadan, berapa banyak orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang kali. Satu bulan bisa buat 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Tapi ketika tidak di bulan Ramadan, terkadang jangankan menghatamkan Al-Quran, memegang Al-Quran saja dia seakan-akan tidak ada waktunya. Makanya ada jenis 3 orang yang gagal di bulan Ramadan. Yang pertama, ada orang yang berada di bulan Ramadan, dia isi bulan Ramadan dengan amal ibadah, dia puasa, dia sholat, dia baca Quran, dia jaga puasanya dari menahan lapar dan haus. Tapi kata Rasulullah, dia tak mendapatkan apapun melainkan lapar dan haus saja. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia puasa di bulan Ramadan, dia mampu tak menahan makan, dia mampu tak menahan minum, tapi dia tak mampu menjaga hal-hal yang menghilangkan pahala di bulan Ramadan. Apa contohnya? Puasa juga, tapi menceritakan orang, menghibah orang dia juga. Betul Pak? Puasa juga Bu, tapi memamerkan aurat dia juga. Betul Bu? Berapa banyak perempuan hari ini bulan Ramadan, maaf, sampai jalan-jalan sore nyari tahji
monyet, pakai baju ketat, serba terbuka, batal puasanya. Memakai pakaian yang membuka aurat tak membatalkan puasa, tak menjadi bagian yang membatalkan puasa. Tapi orang yang membuka auratnya, memamerkan auratnya, menjadi bahagian orang-orang yang menghilangkan pahala puasanya di bulan Ramadan. Ibu-ibu, jaga puasa, jaga hal-hal yang membatalkan. Tapi Ustaz, aku biasa tidak pakai hijab, aku biasa tak menutup aurat. Tapi ketika Ramadan tiba-tiba aku menutup aurat, maka akan berat godaannya, berat. Tapi kalau tak dimulai dari hari ini, kapan lagi dimulai? Panas, Ustaz, panas. Yang panas bukan hanya kepala, telinga apa? Karena tetangga menghina, tetangga ceritain, tanda-tanda kiamat namun sudah udah pakai jilbab itu. Tidak apa-apa. Ibu mau jadi siapapun, gak semua orang suka dengan kita. Bapak mau jadi siapapun, gak semua orang suka dengan kita. Ketika orang selalu memandang orang lain itu selalu buruk, jangankan orang yang tak pernah ke masjid, yang selalu ke masjid pun akan salah dalam pandangan matanya. Makanya dalam Islam itu diajarkan, belajarlah dari lebah dan lalat. Apa hebatnya lebah? Lebah itu akan selalu mencari bunga walaupun bunga itu ada di tukang sampah. Jangan kau jadi lalat. Lalat itu selalu mencari sampah walaupun sampah itu ada di tukang bunga. Apa artinya? Jadilah seperti lebah yang selalu mencari kebaikan orang walaupun orang itu tak selalu baik. Walaupun kita tengok orang itu tak pernah ke masjid, walaupun orang itu kita lihat sering main judi, kita lihat orang itu sering mabuk-mabukan, tapi kalau orang selalu memandang orang lain baik, yang tidak baik pun akan dia lihat, pasti ada sisi baik dari orang tersebut. Ketika orang lain menceritakan, si fulan itu tidak pernah ke masjid, si fulan itu selalu minum khamar, si fulan itu selalu main judi, dia selalu berkata, ya mungkin kalian lihat dari luar saja, tapi kan masalah ibadah kita tak pernah tahu. Bisa jadi matinya dia lebih baik dari matinya kita. Bisa jadi akhir hidupnya itu lebih baik daripada akhir hidupnya kita. Karena berapa banyak orang-orang yang awalnya itu solih, baik benar. Tapi ketika di akhir hayatnya, di kematiannya, dia mati dalam keadaan suruh seperti itu. Maka jangan suka menjelek-jelekkan orang, jangan suka mencari aib orang, karena tidak ada yang sempurna di atas bumi Allah. Kita ini sebaik-baiknya pasti memiliki sisi buruk. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, kalau hari ini kita dihormati orang, kalau hari ini orang kagum dengan kita, kalau hari ini orang takzim dengan kita, kalau hari ini orang begitu luar biasa memandang kita, bukan karena kita nggak punya aib, Pak, tapi karena Allah masih menutup aib orang, masih menutup aib kita dari pandangan orang. Kalau andai Allah mau membuka aib kita, tak layak kita ada di majelis Tuhan. Terlalu hina kita ingin dihormati orang. Ya. Makanya para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama, ada orang-orang yang mereka mampu menahan laparnya, mereka mampu menahan hausnya di bulan Ramadan, tapi mereka tak mampu meninggalkan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa mereka. Ini yang pertama. Kedua, siapa yang gagal di bulan Ramadan? Orang yang tak mampu menjaga istiqomah amalnya, orang yang tak mampu menjaga istiqomah ibadahnya di bulan Ramadan. Apa buktinya? Lihat Pak, ketika awal-awal Ramadan, tarawih saja lah. Seminggu pertama Pak, jangankan dalam masjid, teras itu penuh, luar dalam penuh. Benar Pak? Minggu kedua nampak kemajuan. Teras sudah hilang, tinggal di dalam saja. Di dalam kadang-kadang tak penuh. Minggu ketiga Ustaz, makin maju, tinggal 2 saf setengah, tinggal 3 saf setengah,
Benar nggak? Di sini gitu nggak? Giliran di minggu terakhir, ya. Minggu terakhir 13 orang. Yang 5 pengurus PKM masjid, yang 8 pengurus jaga Islam. Mudah-mudahan di sini Allah jadikan orang yang istiqomah. Ya, Pak, mohon maaf karena berapa banyak orang-orang di menjelang akhir Ramadan atau Idul Fitri disibukkan dengan berhias, disibukkan dengan mempercantik diri. Mereka lupa ibadah, mereka lupa meramaikan masjid seperti awal-awal Ramadan. Kalau sudah masuk akhir-akhir Ramadan, kadang-kadang lebih ramai di pasar Pak daripada di masjid, lebih ramai di salon daripada di masjid, lebih ramai di toko emas daripada di masjid, lebih ramai di pusat perbelanjaan daripada di masjid. Pertanyaannya adalah, apakah memang Idul Fitri ajaknya untuk selalu beli hal-hal yang baru? Apakah Idul Fitri ajak untuk memamerkan hal-hal yang baru? Sehingga ketika Idul Fitri orang sibuk dengan pakaian barunya, orang sibuk dengan sofa barunya, orang sibuk dengan kendaraan barunya, orang sibuk dengan di rumahnya dengan TV barunya, dengan kipas angin yang baru, dengan AC yang baru. Apa artinya semua itu kalau andai Idul Fitri datang kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik? Belum tentu Pak Ramadan yang akan datang kita kembali bertemu, belum tentu. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. Ada orang yang menyangka, Ustaz aku masih muda, tahun depan pasti aku bertemu lagi dengan Ramadan. Lalu banyak rencana-rencana yang dia buat. Andai rencana yang kalian buat itu rencana baik, andai Allah tak mencukupkan umur di Ramadan yang akan datang, amal dan niat baik dianggap pahala di sisi Allah. Tapi kadang-kadang kalau sudah masuk, udah mau Ramadan Idul Fitri, angan-angannya terlalu tinggi. Idul Fitri tahun ini kita bisa beli handphone. Kemana Idul Fitri tahun depan kita bisa beli mobil? Dia tidak istrinya. Angan-angannya terlalu tinggi tentang dunia. Duit dari mana Bang? Enggak apa-apa, enggak kayak utang pun jadi. Pada akhirnya ajak kami. Bapak Ibu, ketika Idul Fitri datang, yang paling utama, coba bagaimana kita memperbaiki diri. Kita punya tradisi yang luar biasa. Kita punya tradisi yang luar biasa. Ketika Idul Fitri itu datang, dari rumah ke rumah datang, bermaaf-maaf. Nabi ngajarin ya Pak. Nabi itu kalau sholat Id Pak, pergi dari jalan yang beda, pulang dari jalan yang beda Pak. Supaya apa? Dia bisa bertemu dengan orang di jalan yang banyak. Pada akhirnya setiap jalan yang berbeda kan ada rumah sahabat-sahabat yang lain, dia bisa mampir, dia bisa bercengkrama. Tradisi itu, perbuatan itu sekarang ini banyak yang hilang. Masuk Idul Fitri, mohon maaf, belum masuk Idul Fitri saja, tapi menjelang Idul Fitri, orang-orang sudah sibuk pulang kampung. Benar Bu? Karena yang nggak punya kampung pura-pura pergi aja dia. Anehnya, silaturahimnya dia tak perbaiki. Apa buktinya Ustaz? Berapa banyak orang-orang yang ketika Idul Fitri datang, berapa banyak orang-orang yang ketika Lebaran datang, nggak usah cerita kita sama yang jauh, nggak usah cerita sama yang jauh. Jiran tetangganya sendiri pun tak bermaaf-maafan. Berapa banyak hari ini orang yang memamerkan bagaimana hubungannya baiknya dengan Allah, istimewanya dengan Allah, tapi dengan sesama manusia hubungannya tak baik. Tidak usah jauh-jauh, sama tetangganya sendiri tak baik. Apalagi tetangga itu ada hubungannya di keluarganya. Kadang bertetangga di berapa? Kadang bertetangga sepupu, kadang bertetangga orang dekat. Ada berapa bertetangga tak jaga apa gara-gara apa? Rebut harta warisan. Meninggal orang tua berbagi harta waris, berebut adik berabang, rumah sebelah-sebelahan, bertahun-tahun tak jaga apa. Apa artinya? Silaturahimmu. Perbaikilah. Perbaikilah. Berapa banyak orang berjiran tetangga masuk Idul Fitri tak baik juga hubungan. Apalagi gara-gara orang lain. Orang nyalon bupati, kita yang bergantung sama tetangga. Orang nyalon lurah, nyalon kepala desa, kita yang gaduh sama tetangga.
Satu hal yang harus kalian sadari, satu hal yang harus kita sadari, tetangga adalah saudara dekat kita. Andai Allah tak izinkan kita dengan tetangga bersaudara karena darah, kita sama tetangga kita orang lain, bukan bersaudara, bukan ayah anak, bukan karena saudara ayah mak, bukan. Tapi percayalah sama tetangga itu kita bersaudara. Kenapa? Berjiran dekat-dekat. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah jirannya. Kenapa begitu, Pak? Karena ketika kita sakit, ketika kita meninggal dunia, siapa yang akan datang menolong kita, Pak? Yang jauh apa yang dekat? Yang jauh dari Medan sana apa yang sebelah rumah? Kadang-kadang kita di sebelah rumah tak kita tegur, apalagi sebelah rumah tu miskin, apalagi sebelah rumah tu orang susah, sepele. Pak, pernah lihat orang meninggal dunia? Pernah lihat orang dibawa ke pemakaman? Pernah? Jujur saya tanya, Pak, jujur saya tanya. Ketika mayit itu dalam keranda mayit kemudian diangkat, digotong, kita jujur nih Pak, yang gotong itu lebih banyak orang kaya apa orang susah? Yang gotong itu lebih banyak orang kaya apa orang susah? Ketika seorang mau dikuburkan, lihat yang mengorek liang lahat itu, yang mengorek liang lahat itu banyak orang miskin apa orang susah? Banyak orang miskin apa orang susah? Allah saja tak pernah merendahkan derajat hambanya karena status ekonominya, tapi kenapa kita merendahkan orang? Tidak pernah Allah menghina, tidak pernah Allah merendahkan. Oh, yang masuk surga itu yang boleh dekat sama aku itu, kata Allah, orang-orang yang kaya saja. Tidak pun kita kaya, tidak pun Allah titipkan kita banyak harta, tapi Allah titipkan kita menjadi orang yang solid, itu membahagiakan. Jangan bahagia kita menjadi orang yang kaya kalau kaya itu membuat kita jauh dari Allah, Pak. Jangan bangga. Apa buktinya, Ustaz? Berapa banyak orang punya mobil mewah, orang punya sepeda motor mewah. Oh, touring, Pak. Naik ke gunung, touring, jalan-jalan ke Danau Toba. Jauh ke sana bisa dia datangi, jauh ke sana bisa dia kunjungi. Azan masjid di sebelah rumahnya, azan datang pun tidak. Jauh ke sana dia bisa hadir. Ceritakannya kemana-mana. Kami semalam touring ke Danau Toba, enak, hanya naik sepeda motor saja. Kami iring-iringan, semua yang naik motor mewah kami iring-iringan. Kami naik mobil mewah iring-iringan, kami sampai ke sana. Kami sampai begadang di Paropo mancing pagi harinya. Jangan kau banggakan itu. Tapi kalau kau banggakan, ya Allah, jauh rumah kami dari masjid 500 meter, 300 meter rumah kami dari masjid. Kami tak punya mobil, kami tak punya sepeda motor, kami sepeda pun tak punya. Tapi kami hadir salat subuh jamaah. Itu baru boleh kau ceritakan dengan bangga, walaupun kau tak boleh sombong karena itu. Ceritakan supaya orang termotivasi. Jangan ceritakan supaya orang memuji kita. Banyak orang kita ceritakan supaya kita hebat. Ya. Maka ibu-ibu senang. Saya lihat jamaah masjid ini subuhnya segini ramainya luar biasa. Ini belum ada anaknya lagi. Kalau lebaran bagaimana penduduk? Bisa jadi pakai teratak. Loh, ya kalau subuhnya saja begini. Ya mudah-mudahan nggak subuhnya aja. Khawatirnya saya semua orang saya tidak Ramadan besar. Tetap saya nafsu. Ya, dua. Tahankan istiqomah itu Bapak Ibu. Pertahankan. Maka saya tadi ada bapak-bapak yang bilang di sini enggak Ustaz, di sini insyaallah sampai akhir ramai. Alhamdulillah. Ustaz pernah mengalami itu? Oh, saya pernah tinggal 1 bulan full Ramadan itu di Kompleks Cibubur. Saya pernah tinggal 1 bulan full itu di Kompleks Cibubur pada saat bulan Ramadan. Apa yang membuat saya begitu terharu? Begitu masuk minggu-minggu pertama, 10 hari pertama masjid full, sampai teras penuh, 10 kedua sudah mulai masa-masa merata, ramai
di dalam, ramai di luar. Udah masuk 10 malam terakhir, Insya Allah orang-orang kaya itu parkirkan mobilnya Pak di parkiran masjid. Orang tuh iktikaf di masjid. Kadang-kadang bawa anak istri mereka bawa bantal. Suaminya iktikaf, istrinya iktikaf, anaknya tidur di masjid. Orang-orang kaya, mobilnya Pajero, mobilnya Fortune, mobilnya Alphard, diparkirkan Pak, diparkirkan. Orang dari mana iktikaf di masjid? Kita ini kadang-kadang kan terlalu sibuk dalam urusan dunia. Kita ini kan terlalu sibuk dalam urusan dunia. Semua angan-angan terlalu tinggi. Saya bercerita sedikit analogi. Dunia itu ibarat bayangan. Bapak pernah berjemur di terik matahari Pak? Yang ada bayangan Bapak pernah? Ada bayangan ibu, ada bayangan Bapak. Ketika Bapak kejar bayangan itu Pak, Bapak melangkah, Bapak berjalan, bayangan itu secepat itu juga pergi berjalan, betul Pak? Bapak berlari, bayangan itu juga cepat berlari seperti itu meninggalkan kita. Jadi bagaimana solusinya? Ustaz, balikkan arah pandangan kita, buat bayangan itu yang mengejar kita, jangan kita yang mengejar bayangan itu. Apa maknanya? Perbaiki hidup, jangan dunia jadi prioritas, buat akhirat jadi prioritas agar dunia mengikuti. Kalaulah dunia jadi prioritas dan tujuan kita, akhirat belum tentu kita dapatkan. Kenapa akhirat belum tentu kita dapatkan? Orang kalau sudah menjadikan dunia menjadi tujuan hidup, halal haram kadang-kadang dia tak pikirkan. Baik buruk kadang-kadang tak dia pikirkan. Yang haram pun dia katakan haram. Siapa itu? Kita semua introspeksi diri. Yang pedagang begitu juga memainkan timbangan, gak peduli dia mau haram mau tidak, nokoi orang atau tidak. Yang penting apa? Makin banyak untungnya, makin cepat dia kaya. Begitu juga karyawan, begitu juga yang lain. Dunia sudah menjadi tujuan hidupnya, yang haram dia lakukan, yang buruk dianggap baik. Maka balikkan pandangan, jadikan bayangan itu yang mengejar kita Pak. Jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Dalam hati kita, ya Allah, hidup kita lama. Nabi Muhammad tuh usianya 63 tahun meninggal dunia Pak, benar Pak? 63. Saya rasa yang hadir di sini ada yang lebih 63 gitu. Ada. Nah, itu udah bonus lah itu. Ada 63. Ustaz yang udah mau dekat dengan 63, siap-siap. Ya siap-siap maksudnya yang memperbanyak amal ibadah. Kami yang masih jauh dari 63 tetap beramal ibadah. Tapi kami masih muda Ustaz. Allah mencintai orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih cinta anak muda yang rajin ibadah. Saya ulangi, Allah mencintai orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang rajin ibadah. Kenapa Ustaz? Karena anak muda itu datang ibadah menyembah Allah dengan bentuk yang lebih sempurna. Saya tanya itu, anak muda kalau sama orang tua sholat enakan mana gerakannya? Orang tua sama anak muda lebih sempurna mana Pak gerakannya? Kalau udah usia 60, 70 Pak, ruku pun sudah payah, nggak bisa lempang. Udah 60, 70 Pak, suruh imam baca surah agak panjang sedikit, kan mulai bergetar kakinya. Tapi kalau anak muda sholat, jangankan yang dibaca Allah, jangankan yang dibaca An-Naba, dihatamkan satu juz satu malam Ramadan dia masih tahan berdiri. Kenapa? Kakinya masih kuat. Tapi kalau yang tua-tua, banyak yang udah tak tahan berdiri. Apalagi banyak yang kadang-kadang orang, ya Allah, imam bacanya agak panjang. Mulai satu-satu keluar. Siapa yang salah Ustaz? Tak bisa saya salahkan dua-dua. Karena dua-dua punya alasan. Loh kok begitu Ustaz? Yang tua tak tahan lagi diri. Yang muda jadi imam Ustaz, kadang-kadang ada juga yang modelnya tak tahu diri. Loh kenapa gitu? Nabi bilang kalau kau imam salat berjamaah, ringankan. Mungkin di belakang banyak orang tua tak tahan berdiri lama.
Jadi kadang-kadang ada model orang mentang-mentang dia habis Quran 30 juz, atau orang yang banyak hafalannya, mana surah paling panjang itu yang dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna yatasalun. Berapa ya itu? 40. Dia biasa saja. Kenapa? Dia masih muda imamnya. Apalagi kadang-kadang dia imam itu sekalian imam sekalian pamer. Biasanya macam. Jangan-jangan Al-Baqarah dibacanya tak hanya gitu. Cuma yang dimenangkan. Kasihan kita lihat yang tua-tua. Bergetar kakinya. Ya. Apalagi dia memang tak pernah ke masjid, tak baru kali itu saja bapak. Tidak pernah, baru sekali. Kapok dia datang ke masjid, kenapa? Di masjid suruh diri lama. Buatlah bagaimana sholat itu jadi khusyuk. Sholat itu jadi indah. Orang kalau ke masjid kepengen ketagihan lagi datang ke masjid, enak kan? Makanya yang nggak pernah ke masjid tuh, Pak yang nggak pernah ke masjid itu dia datang ke masjid sambut dengan senyum. PKS itu sambut dengan senyum. Agak-agak di ramah-ramahin lah tuh. Ayo Pak, maju ke depan. Insya Allah, ayo ya Pak, disalapi, kasih minyak wangi, biar wangi. Ini orang nggak pernah ke masjid, kali ke masjid dicurigai. Langsung pindahin sendal kan? Pindahin lah, hilang. Apalagi kalau pas dia sholat sendal hilang kan? Aku nggak dulu, cuma pas kau sholat di masjid sendal hilang, itu dulu juga namanya. Buat masjid ini buat semua umat Islam. Kalau bisa yang tidak Islam pun tertarik karena masjid ini pada akhirnya apa? Mereka menjadi alasan mereka kami mau masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena kami tengok orang Islam itu kuat dan bersatu. Kami tengok orang Islam itu saling cinta mencintai. Kami lihat orang Islam itu saling bantu membantu. Buat alasan agama lain mencintai Islam karena apa? Karena sempurnanya akhlak agama ini. Jangankan sesama Islam, beda mazhab aja gaduh. Beda mazhab lumayan Ustaz. Jadi beda partai. Kalau udah imam nih, kalau bapak ini jadi imam, tak mau dia datang sholat. Udah datang ya dia pulang lagi. Tuh kenapa pulang? Oh, itu dari partai itu Ustaz, kami udah sejalan, beda koalisi, beda hak. Sembahlah Allah. Datang kita lagi muda, adik-adikku yang masih muda, yang usianya masih di bawah 35, masih di bawah 30, yuk datang ke masjid, jangan nunggu tua. Karena belum tentu usia kita sampai tua kan Pak? Belum tentu. Kalau usia kita sampai tua kan tak enak, tak sempurna ibadah tua. Tapi kalau kami sudah tua, Ustaz, tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Malulah Pak, mati kita dibawa ke masjid. Hidup aja kita tak pernah ke masjid. Tapi kalau kita meninggal dunia di bawah masjid, semasa hidup memang kita rutin di masjid, bangga, senang. Loh kok gitu? Siapa yang meninggal? Pak Fulan. Di mana disolatkan di masjid? Masya Allah, barakah dia disolatkan di masjid. Kenapa gitu? Hidup saja mulia tiap hari di masjid. Sehingga kalau satu hari aja dia tak ke masjid, orang bertanya-tanya dengan dia. Satu hari aja dia tak ke masjid, PKM itu bertanya, mana Pak Fulan itu? Kenapa tak datang dia ke masjid? Bertanya-tanya. Kenapa? Karena dia selalu di masjid, di minimal subuh dia datang di masjid. Sampai kalau tak datang orang bertanya-tanya, satu hari dia tak datang, pikir orang dia sakit. Ini disolatkan di masjid, seumur hidup tak pernah di masjid. Tapi orang masjid itu bertanya, siapa itu? Dibawa ke masjid, Pak ini meninggal di sini. Oh, orang mana? Orang sini, Pak, dekat masjid mana? Loh, kok nggak kenal? Memang nggak pernah ke masjid, Pak. Karena di warung kopi atau warung kopi. Bukan tak boleh ke warung kopi, kita ingin Pak. Nanti pikir Bapak Ustaz itu warung kopi ini. Boleh ke warung kopi, jangan siang bila ke warung kopi tak boleh. Kalau malam habis tarawih, habis tadarus ke warung kopi, silaturahim dengan siapapun itu. Ya. Jadi selagi kita hidup Pak, rajin ke masjid. Jangan sampai ketika kita mati baru ke masjid. Jangan sampai kita meninggal dunia baru ke masjid. Buat orang-orang masjid ini kalau kita nggak ada mereka merasa kehilangan. Buat orang-orang masjid ini rindu sama kita kalau kita tak ada lagi di masjid. Kalau kita mati Pak, istri menangis itu biasa. Kalau ibu meninggal, bapak menangis sedih itu biasa.
Kalau bapak ibu meninggal, anak menangis itu biasa. Kalau anak meninggal, orang tua menangis itu biasa. Tapi ada yang istimewa. Ada orang meninggal dunia, bukan ayahnya, bukan mahnya, bukan anaknya, bukan siapa-siapa, hanya orang lain, tapi ikut nangis. Ikut nangis. Ada orang yang begitu, ada. Tak ada hubungan saudara, tapi dia ikut nangis ketika meninggal dunia sebulan. Kenapa? Dia merasa telah kehilangan sahabat baik. Dia merasa telah kehilangan orang baik. Dia telah merasa kehilangan sosok yang baik, yang berjasa dalam ibadah. Dia memang tak biasa jadi imam sholat. Dia tak biasa jadi muazzin. Dia tak biasa jadi bilal. Tapi apa yang baik dibuat dari masjid ini? Ketika masjid tidak diperbaiki, kipas anginnya diperbaiki, sound sistemnya, dia orang paling depan yang menyumbang. Dia orang yang paling depan menyimpahkan hartanya. Aku memang tak kaya, Pak. Tapi kalau cuma 2, 3 juta, 5 juta, aku siapkan insyaallah aku cari dengan cara yang halal, disisihkan dari harta. Sedekah itu bukan berarti kaya. Orang yang rajin sedekah itu bukan berarti kaya. Ustaz, apakah memang orang sedekah itu pasti orang kaya atau kurang? Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku iri dengan sahabat yang kaya. Ya Rasulullah, kami iri dengan sahabat yang kaya. Kenapa mereka kaya, mereka mau sedekah, pahala mereka banyak?" Kata Nabi, kalau yang kaya itu sedekah wajar. Kalau yang kaya itu sedekah wajar, yang Allah titipkan sama dia banyak. Betul. Kalau yang kaya lah, dia rajin sedekah wajar. Disumbangnya lah kipas angin ke masjid dia 6 ini. Wajar. Kenapa wajar? Di rumah dia nasi 6 ini. Di rumah dia kulitnya banyak, bahannya lebar, wajar. Tapi ada yang istimewa. Hidupnya sederhana, tapi sedekahnya istimewa. Hidupnya sederhana, tapi sedekahnya luar biasa. Ada banyak. Dia bukan berarti berlebih, tapi dia mau sumbangkan hartanya di jalan Allah. Makanya sedekah itu jangan nunggu kaya, Pak. Kenapa gitu, Ustaz? Seumur hidup nggak kaya-kaya, seumur hidup nggak pernah sedekah. Sedekah itu jangan nunggu kaya. Seumur hidup nggak kaya-kaya, seumur hidup nggak pernah sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kerjaan orang-orang kaya, kewajiban orang-orang kaya saja, yang miskin pun rajin sedekah. Cuman pertanyaannya hari ini jangan yang miskin, Pak, yang kaya rajin sedekah aja kaya. Ya, 2, 3 terakhir. Siapa Ustaz? Orang-orang yang gagal di Ramadan, orang-orang yang mereka mengisi Ramadannya dengan ibadah yang luar biasa. Tapi ketika berakhir Ramadan, ibadah yang dia sempurnakan, yang hebat dibuat di bulan Ramadan, tak dia buat ketika Ramadan berakhir. Pak, saya sering sampaikan dengan banyak jamaah saya, orang yang sukses di Ramadan itu bukan orang yang sebatas tidak tinggal puasa Ramadannya. Orang yang sukses di Ramadan itu bukan orang yang sebatas tak tinggal tarawih di malam Ramadannya. Orang yang sukses di Ramadan bukan sebatas orang yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran. Orang yang sukses di Ramadan bukan hanya orang yang paling banyak bersedekah di bulan Ramadan, tapi orang yang dikatakan sukses di bulan Ramadan adalah orang yang mampu menjaga konsistensi keimanannya walaupun dia sudah tidak berada lagi di bulan Ramadan. Dia mampu ibadah seperti dia di bulan Ramadan. Tengok ketika bulan Ramadan datang, Pak. Jangankan orang rajin sedekah, jangankan orang rajin ke masjid, orang untuk berbohong saja takut walaupun Ramadan dijadikan alasan. Nggak boleh bohong, ini Ramadan. Betul, Bu? Ada nggak orang bilang gitu? Nggak boleh bohong, ini Ramadan. Pertanyaannya, kalau nggak Ramadan aku boleh bohong? Kan nggak juga kan? Tapi ketika masuk bulan Ramadan, orang bohong takut. Kenapa? Ramadan itu kan ibadah yang mengajarkan kita kejujuran. Bapak bisa aja, Pak, makan di kamar, gak ada yang tahu. Benar, Pak? Tapi kita nggak lakukan. Kalau orang punya iman tuh orang nggak lakukan, Pak. Kenapa? Karena dia sadar kalaupun orang pun nggak tahu, Allah pun tahu. Tapi kalau orang, Pak, nggak punya iman, imannya tipis, Pak. Jangankan dalam kamar, dalam warung pun dia minum kopi walaupun ditutup sepatu. Memang mukanya nggak nampak, badannya nggak nampak, kan kakinya nampak. Orang pandai dari sendalnya. Oh itu Pak Simpulan tuh, begitu tuh sendalnya kan nampak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir pesan saya, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk sehat, hidup ini, sehat ini mahal nilainya. Kalau Bapak nggak percaya, tanya sama orang yang sakit. Tanya sama orang yang sakit, dia akan rela korbankan apapun agar dia sehat, betul Pak? Tapi waktu usia itu tak bisa dibohongi Pak. Makin tua, penyakit itu berdatangan. Semakin tua, nikmat itu berdatangan, nikmat itu berkurangan. Tapi kadang-kadang Pak, tak juga menyadarkan kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau saya jauh-jauh, ketika masih muda, duduk di majelis ta'lim Pak. Duduk di majelis ta'lim, melipat kaki itu masih enak itu. Ustaz itu menceramah sejam 4 jam, masa ada masih enak itu. Tapi kalau dah umur dah mulai bertambah, duduk di majelis ta'lim pun tak nyaman. Nyari yang ada senderannya. Mulai sengaja maaf yang sengaja. Makanya guru saya bilang ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang itu dari lihatlah situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah sudah ganti posisi duduk 3 kali, alhamdulillah ceramah. Kenapa begitu Ustaz? Jamaah itu lebih memikirkan asal usulnya daripada ceramah. Memang pandangannya kita mungkin konsentrasinya sama kaki kita mulai kesembuhan. Rumah kami kalau Ustaznya selesai. Kalau sudah mulai usia sudah mulai lanjut. Hari ini kenapa Ustaz Sulaiman itu bisa duduk santai di depan ini? Karena mungkin usia masih tak terlalu tua, nikmat masih banyak, yang dikurangi masih sedikit. Tapi kalau sudah mulai tua, maaf, nikmat sudah dikurangi, mata yang terang, mulai kurang apa? Lihat Al-Quran itu kebayang, huruf alif seperti lam, alifnya tua. Kalau nggak pakai kacamata nggak nampak, mulai tua tuh. Baca Quran 15 menit saya mata kenapa udah nggak tahan. Cuma herannya saja nih mereka tercinta yang satu jadi sehat. Ini masalahnya. Nikmat itu luar biasa. Ya, waktu muda Pak mohon maaf, waktu muda makan ayam, makan daging, makan tuh masih nyaman. Makan ayam masih makan daging tuh giginya masih enak. Mulai menua lebih banyak songket giginya pada jumlah dagingnya Pak. Pergi undangan ngambil daging satu, ngambil songket giginya 2. Takut patah kan ada cadangannya. Kenapa sudah mulai nyangkut? Kalau mulai nyangkut lumayan, masih punya gigi Pak. Kadang-kadang ada orang yang tak mau ngambil dagingnya. Kenapa? Nggak ada giginya. Kadang-kadang ada pun giginya, tapi ada darah giginya tak bisa. Maka nikmat itu mulai dikurangi. Apakah ketika nikmat itu dikurangi tak menjadi pelajaran buat kita? Udah mulai habis nikmat itu. Pada akhirnya nanti Allah datang, malaikat datang, pencabut nyawa datang. Nikmat sudah dikurangi satu-satu, tak sadar kau akan dipanggil Allah. Rambut dulu hitam, berubah jadi putih. Kalau yang jadi putih, kalau yang jadi botak, pokoknya ada ukuran. Badan yang dulu kuat, udah melemah. Badan yang dulu sehat, udah mulai sakit. Makanya Bapak Ibu yang masih diberikan Allah nikmat, bersyukurlah. Bersyukurlah. Coba lihat orang-orang di sekitar itu. Coba lihat orang-orang di masjid itu. Rindukan suasana ini. Rindukan acara hari ini. Dan bismillah niatkan ya Allah, mudah-mudahan acara hari ini kawan-kawan sahabat-sahabat jamaah ini menjadi saksi nanti di hadapan Engkau ya Allah, kami layak masuk ke dalam surga. Bisa jadi karena majelis ini ya Allah menjadi sebab kami masuk ke dalam surga. Kalau karena ibadah kami malu ya Allah mintanya. Kenapa? Kami cuma sholat 5 waktu, yang sholat 5 waktu banyak. Yang sholat 5 waktu banyak. Kalau minta surga karena sholat 5 waktu, yang sholat 5 waktu banyak. Kadang-kadang mereka tambah kopiah dengan ba'diyah lagi. Malu. Kalau kita minta, ya Allah kami layak masuk surga karena kami menjaga puasa. Ya jaga puasa banyak. Mereka lebih solid lagi puasanya. Mereka lebih hebat. Ya Allah kami masuk surga, ya Allah karena kami haji, ya Allah. Ayo haji juga banyak. Ukuran haji juga nggak ukuran ibadah, bisa jadi karena ukuran uang kan? Ada yang nggak haji,
tak ada, Pak, karena uangnya tak cukup. Kumpulkan uang sampai 25 juta, 35 juta berat sama dia. Kenapa? Karena makan dan penghasilannya aja pas-pasan. Saya yakin, Pak, kalau andai hari ini ada orang kaya raya pengusaha, atau ada hari ini orang yang punya uang banyak kemudian berbicara di depan ibu-ibu, depan bapak-bapak sekalian, dia tanya, Bapak Ibu siapa yang mau haji, saya berangkatkan. Bapak Ibu siapa yang mau umroh, saya berangkatkan. Saya percaya semua tunjuk tangan. Betul? Kalau ada. Tapi Allah suruh kita berusaha. Kalau Allah itu yang terganda yang memanggil, Pak, Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kemarin Bu, ada, saya ingat kisah atok saya. Ya, saya ingat kisah atok saya. Kami ini kan dari keluarga yang mohon maaf, Pak, menengah ke bawah. Ya, dari menengah ke bawah. Kalau saya kepentingan agak baik, sayanya ya. Tapi kalau orang-orang tua dulu menengah ke bawah. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah atok saya itu haji. Kalau dipikirkan, Pak, bukan saya cerita masalah sombong kali, misalnya atoknya haji atau haji semua nggak sombong, bukan perkara itu. Tapi lihat bagaimana ketika Allah berganda. Ketika ada seorang yang kaya raya, minta carikan lahan untuk dibuat kantor, minta carikan tanah untuk dibuat kantor, lalu dia tanya sama atok saya, karena atok saya waktu itu di masjid. Ketika dia atok saya di masjid, dia jumpa jamaah di masjid segala macam. Apa kata orang kaya itu? Di mana ada jual tanah? Pak, saya mau buat kantor di tanah. Sama atok saya itu mau berapa lebar? 5 rantai. 5 rantai. Kalau kami di kampung sana bilangnya 5 rantai, 3 meter 500. Ditunjukkan ini. Niat atok saya itu cuma nolong, tunjukkan ini. Siap itu atok saya itu tak dikasih duit, tunjukkan, guys. Tapi dipanggil, Bapak mau haji. Bapak mau haji. Berangkat haji sama saya, Pak, saya ongkos. Itu Allah sudah berkata. Apa yang tujuan hidup ini jangan gue. Dia jangan ada orang tak kenal, adiknya sendiri beli duit. Jadi kan dulu kereta yang agak-agak 9 juta naik kampung. 9 juta itu kita pada 200. Lalu minyak apa? Ya Allah. Tak usah pikirkan yang seperti itu. Niat membantu itu ikhlas saja. Karena Allah, kalau tak memang orang itu yang tak memberikan kita hadiah, Allah yang kasih. Setidaknya apa hadiahnya? Ketika kau memberikan kebahagiaan kepada orang bahagia kepadamu. Ketika kau memberikan kebahagiaan kepada orang, maka doa yang terbaik akan keluar dari mulut orang itu. Betul, Bu? Ibu kalau menyenangkan hati orang, kira-kira yang keluar dari mulutnya senang pasti. Doa yang baik apa yang buruk? Makanya kata ulama kita, Pak, kadang-kadang kita perlu membeli sesuatu yang kita nggak butuh. Untuk apa? Menyenangkan hati orang. Kita tengok orang tua naik sepeda, jualan pagi-pagi, jual getuk, jual gatot keliling, pagi. Tapi nanti lah pas gak Ramadan, jangan pagi-pagi panggil kan? Itu apa? Pas gak Ramadan panggil. Go sini. Ada bapak-bapak bawa tikar, apa tuh namanya, Pak? Tikar kurun. Naik sepeda ada sampai siang haus. Belum laku juga tikarnya, panggil tuh apa? Kasih minum dulu. Kalau nggak Ramadan nih Pak, kasih minum, Bapak udah makan, kasih makan. Berapa tikarnya satu? 35. Berapa satu Pak? 35. Padahal kita nggak butuh-butuh amat. Kenapa di rumah kita jangankan tikar kurung, tikar plastik pun banyak nggak dipakai. Orang di rumah kita ada sofa, tapi beli satu. Sini Pak, saya beli satu, kasih uang 50.000, jangan minta balinya. Balikannya jangan minta, lebih 15.000 sedekah, anggap sedekah buat dia. Kira-kira kalau kita ada 35, kita bayar 50, senang nggak sih? Senang Pak. Ini kadang-kadang ya Allah, kita keluar ke kedai Pak, beli sayur, mentang-mentang dah agak lain sedikit sayur itu. 1-2 ribu kita tawar 5.300 coba. Kita mau pula yang jualannya kasih nggak usah, nggak laku. Ya Allah. Sakit hatinya. Kira-kira kalau sakit hatinya, doanya apa? Cuma lah aja. Pelitnya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya aku pesan batu.
baik kita menyenangkan hati orang, doa yang baik keluar dari mulut orang, bisa jadi bahagianya kita dan masuk surga kita karena doa dari orang lain, sehatnya kita karena doa dari orang lain, bahagianya kita karena doa dari orang lain, dan bisa jadi Pak, sulitnya kita karena kita selalu menzalimi dan menyakiti hati orang lain. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan introspeksi diri kita. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan ini. Ya, mudah-mudahan yang melipat kaki nggak sampai 4 kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apakah benar dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari membunuh, merampok, dan berzina? Amal yang paling mulia di sisi Allah itu sholat. Makanya kalau ada orang puasa alasannya lepas maka dia tak sholat, batalkan puasanya, yang penting jaga sholat. Tapi lebih indah lagi dia bisa menjaga keduanya. Puasa dia jaga, sholat dia jaga. Makanya jangan jadikan puasa itu jadi alasan dia tak sholat. Kalau gitu karena banyak orang puasa di kadang-kadang ya Allah bukan alasannya bukan lemas saja. Alasannya karena bangunnya orang sahur, pada akhirnya malam dia tak tidur. Tapi siap subuh dia tidur. Bangunnya kapan Ustaz? Pas beduk maghrib. Zuhur tinggal, asar tinggal, sia-sia. Ya, tetap rutinitas seperti biasa kita lakukan. Kalau ada kita mau sahur, ya bangunnya kan setengah jamnya dari subuh. Sebelum subuh setengah jam. Kalau gitu siap makan kata Nabi, kira-kira kau selesai baca 30 ayat. Siap makan buka langsung. Berarti tak lama, 15 menit. 15 menit makan subuh, tidak lama. Ustaz kalau kami yang ahli hisab merokok Ustaz agak mundur sedikit 5 menit. Jadi bisa ngisap 3 batang. Jadi Ustaz kalau kesiangan bisa 3 batang juga Ustaz bisa sekali 3. Jadi dosa sholat itu lebih, meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa membunuh, berzina, ya. Karena ibadah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah sholat. Bahkan Nabi mengatakan, dilihat nanti dari sholatnya, manusia itu lihat sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik amal ibadah yang lain. Kalau buruk sholatnya, buruk amal yang lain. Tapi Ustaz ada juga nyasar orang yang sholat tapi main judi juga. Ada orang yang sholat tapi berzina juga. Ada orang yang sholat tapi mereka mabuk juga. Berarti ada yang salah pada sholat. Berarti ada yang salah pada sholat. Mungkin sholatnya bukan karena Allah, atau mungkin sholatnya memang dia tak benar-benar khusyuk dalam sholat. Ada banyak kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berkumur-kumur dan beristinsyaq, masukkan air ke hidung saat berwudu ketika dalam keadaan berpuasa? Apakah hal tersebut tetap menjadi sunnah atau menjadi makruh? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu itu yang wajib dalam Al-Quran itu cuma wajah, tangan sampai siku. Saya lagi Pak. Saya ulangi, tangan sampai siku. Ya Pak, tangan sampai siku, bukan siku sampai jari. Ya, saya ulangi. Wudu itu diajarkan Nabi yang membasuh wajah jari ini sampai, kata Nabi sampai siku, benar? Bukan dari siku ke bawah. Makanya ngambil wudu itu kalau pakai keran begini. Jadi sikunya belakang, jadi bukan begini. Ya, oke, lanjut. Mengusap, bukan membasuh, mengusap. Arti mengusap apa bedanya dengan membasuh? Kalau membasuh itu dengan air yang tergenang, tapi kalau mengusap-usap air di tangan, bukan air yang menggenang, tapi air kita basah, tangan kita diusapkan ke sebahagian kepala. Kalau kata Imam Syafi'i, 3 helai saja rambut, 3 helai saja rambut, maka sudah sah. Nah, jangan putus asa yang nggak punya rambut. Artinya kalau kita punya rambut, setidaknya sebahagian kepala.
Ya. Oke, kemudian kaki sampai mata kaki. Kalau ditambahin dengan niat dan ditambahin dengan tertib itu doang. Jadi kumur-kumurusan masukkan air kayak itu bagian dari sunnah, bagian dari hukum yang sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak berdosa. Cuma khususan ketika Ramadan jangan dilakukan. Lebih baik siang hari tak dilakukan. Kenapa? Menjagakan kita khawatir akan ada masuk air ke dalam tenggorokan. Beda hal dengan masak. Ustaz, ibu-ibu masak di bulan Ramadan takut makanannya tak enak menghidangkan suaminya. Bolehkah dia mencicipi makanan? Boleh. Bolehkah dia mencicipi makanan? Boleh. Dia ambil sendok, sepucuk sendok dia rasakan. Tapi tak sampai masuk tenggorokan, hanya sampai langit-langit. Boleh? Boleh. Yang tak boleh Ustaz, sepucuk centong itu tak boleh. Karena masuk sepucuk sendok itu boleh. Yang kedua yang tak boleh apa Ustaz? Diulang-ulang. Kalau yang tadi sudah biasa masak kan dia paham. Oh biasa masak segini garamnya 2 sendok. Jangan dimulai dari tak dikasih garam. Tak dikasih garam sedikit, kurang tambah sedikit. Ya lama-lama setengah sendok bukan. Kira-kira sajalah. Saya masukkan 2 sendok. Rasa sedikit boleh Ustaz. Di ujung lidah. Oh kurang sedikit, tambah sedikit, selesai. Nanti kalau suami masak, kalau suami makan tak sempurna rasa buka puasa itu, maklumlah Pak, karena ibu masaknya kan dalam berpuasa, betul Pak. Makanya coba lihat istimewanya Islam juga. Bohong itu dosa, bohong itu haram. Tapi ada 3 bohong yang dibolehkan. Salah satunya Ustaz boleh suami bohong untuk menyenangkan hati istri. Yang paling sering dari mana Ustaz? Dari masakan. Yang kurang asin, tidak enak. Terlalu asin pun tidak enak. Salah dia masukkan. Biasa orang Jawa itu kasih garam, kasih gula. Garam semua dimasukkan aja. Itu dites. Enak Pak. Kalau tahu sumedang lewat. Kalau rumah makan sumedang 3 lewat. Tapi jangan habiskan. Jadi itu kan ibu yang makan itu. Tapi asinnya Pak, itulah merasakan 30 tahun. Lanjut. Bulan Ramadan katanya setan dibelenggu. Tapi kenapa Ustaz saya kadang hilaf batal? Puasa tarawih pun kadang-kadang. Bisa jadi Bapak sebelahnya sama setan. Jadi maksudnya setan itu terbelenggu itu begini Bu. Kalau andai kita puasa, orang puasa itu kira-kira buat maksiat apa enggak? Harusnya orang buat maksiat enggak? Setan kan tak bisa menggoda. Kenapa? Orang takut buat maksiat karena dia senang puasa. Takut memandang perempuan di luar sana bapak pakaiannya pendek, takut. Dia tengok pertama, Pak rezeki. Tapi saya juga tunduk. Astagfirullah, aku sedang berpuasa. Astagfirullah, saya sedang puasa tunduk. Hilang baru tengok. Tapi jangan salah prediksi. Jangan salah pula. Satu sekali itu rezeki. Dan sekali tengok itu tidak boleh terus tengoknya. Dari sebelah sini sampai dalam hati nggak boleh. Kalau tadi ada dosa. Ya sama itu dosa yang tak boleh. Yang boleh itu tertengok, bukan menengok. Kalau sengaja menengok itu. Jadi saya tetap bilang dulu macam mana Ustaz? Kalau kita rajin ibadah, kita takut untuk melakukan maksiat, pada saat itulah setan itu terbelenggu. Bukan setan ini. Kalau kata dulu, ketika kita kecil-kecil dulu, ketika saya kecil dulu orang-orang pun tengok bulan itu ada gambar supaya gambar orang sholat, gambar itu setan diikat supaya dalam kalangan. Oh, dia di warung Pak, di warung. Bersetan aja orang cerita ya. Waktu itu segala macam begitu lewat orang kabar aku. Itu berapa kali itu terus dekanya. Dekanya, itu masang togel, setan juga namanya kan? Ya Allah, apalagi orang tak gila togel, aneh sedikit kodial, aneh sedikit kodial, toa masjid pun jadi kodial. Makanya kadang-kadang yang orang gila togelnya sesak apa tuh? Pernah aku, tapi kan permisi, tapi di luar Pak di alam, lagi nenek ceramah lewat kami itu baik.
Ya saya santai ceramah kan, nggak ada masalah. Cuma pemain marhaban ibu waktu di sebelah kiri, pentas sama dia bilang, Ustaz kok dialah, ngelus dada saya, astagfirullah. Dalam hatiku ya aku tahu juga yang kambing 35. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita dapat cinta Allah karena berzikir, dan apakah kita dapat cinta Rasulullah dengan berselawat? Bisa. Makanya zikir dan mengingat Allah itu di mana pun engkau berada. Tunggu ketika engkau mengingat Allah itu ada lebih dekat daripada bertani. Maka ingat Allah di mana pun kita berada. Karena ketika kita mengingat Allah, kita akan takut untuk berbuat maksiat. Satu dari 3 tanda keselamatan itu apa? Khasyatullah sirri wal alaniyyah. Kita takut kepada Allah bukan hanya ketika dalam keadaan ramai, tapi kita takut kepada Allah ketika kita dalam keadaan sendiri. Pak, kalau ramai Pak kita buat maksiat itu takut, kenapa? Takut setidaknya ketemu sama kawan kita. Kawan kita tahu. Tapi kalau kita sendirian, kita bisa mencegah maksiat itu luar biasa. Kadang-kadang ketika sendirian itu maksiat itu godaan maksiat itu banyak. Banyak. Makanya kalau ada orang azan, ketika azan di masjid, Pak, dia memang lagi di masjid atau dia lagi sama kawan-kawannya karena dia lagi ibadah, belum tentu karena itu karena ibadahnya karena Allah, bisa jadi karena dia malu sama kawan-kawannya, bisa jadi. Tapi kalau di rumah belum tentu. Ya itulah saya tanya. Ajat Isa berkumandang dari ikatan cinta main. Kira-kira yang diluarkan sholatnya apa tunggu iklan ikatan cinta? Tunggu iklan. Kadang-kadang iklan juga belum tentu dikerjakan, kan masih ada catatan buku harian seorang istri. Habis itu kan belum habis kiranya kita udah habis bantal itu. Tiba-tiba ajak ke sholat subuh. Tiba-tiba bangun tak azan subuh. Kan nggak boleh jamaah Isya dengan subuh. Yang boleh dijamaah itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Makanya kalau ada orang bilang Ustaz katanya boleh maghrib itu dijamaah seminggu, tak boleh. Bohong itu bercanda-candaan aja. Oh katanya boleh Ustaz. Loh kerjanya kemana sih? Gampang Ustaz. Soalnya kayak biasa niatnya ditambahin. Mana niatnya? Sorry waktu maghrib salah pun kami cuma sampai ini. Itu candaan anak-anak pesantren. Bukan pelajaran yang harus dipelajari. Itu bohong. Ya. Ustaz, apakah tugas Nabi Haidir? Kenapa umurnya diperpanjang Allah Subhanahu wa taala? Ibu, semua nabi itu membawa risalah. Semua nabi itu membawa pelajaran pada bagi kaumnya sendiri. Nabi Haidir itu satu masa dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu dia memberikan hikmah. Pada saat itu Musa ingin ikut kepadanya, boleh, tapi kau jangan protes dengan apa yang kulakukan. Jangan protes. Maka apa yang dilakukan Haidir pada saat itu, Nabi Musa jadi tidak protes. Tapi pada saat itu ketika Musa melihat Haidir tak tahan juga dia. Pada akhirnya ketika dia rumah yang dia rubuh, malah dirumbuhkan sama Nabi Haidir. Nah, salah satunya itu Musa itu marah. Kenapa kau tidak itu punya visi? Ternyata ada hikmah di balik itu. Kenapa? Kalau Allah tidak diruntuhkan, tak ada masyarakat yang mau membangunnya. Tapi kalau diruntuhkan, masyarakat itu akan membangunnya. Makanya ada hikmah. Dalam segala perbuatan itu ada hikmahnya. Nabi itu hadir membawa risalah, membawa ajaran, setidaknya bagi kaumnya pada saat itu. Setiap Nabi dan Rasul. Lanjut. Ini mudah-mudahan yang nanya suaminya nggak datang. Ustaz, apakah boleh istri buka dompet suami? Ini hal yang harus saya oh maaf ya. Bagi yang sudah pernah haji dan pernah umroh ya, boleh lihat di Saudi Arabia. Yang belanja itu ke pasar laki-laki ya Pak. Laki-laki. Kalaupun ada perempuan, dia pergi dengan mahramnya, dia pergi dengan suaminya. Jadi istri itu kan yang masak di rumah segala macam. Jadi Ustaz, yang megang keuangan itu boleh suami apa istri? Suami juga boleh. Yang penting uang belanja istri itu kebutuhannya di situ. Kadang-kadang mohon maaf, ada model laki-laki ini ngasih belanja istri kulitnya luar biasa. Tapi istri orang dikasihnya belanja. Gak usah jauh-jauh kan? Loh kok gitu kan? Jangan kan dalam urusan belanja, dalam urusan pujian aja. Puji istri orang sendiri. Puji istrinya enggak. Lewat istri tetangga, subhanallah.
Lewat isinya aspal. Malah kadang-kadang dibanding-bandingin kamu. Kadang-kadang mikir-mikir itu dalam hatinya kan. Ditengoknya mukanya di samping padahal bukan itu. Tapi istri itu muka cantik. Orang si pulang itu mukanya biasa-biasa aja, nyampe lagi. Jadi kok bininya cantik, Allah itu kan sesuaikan kemampuan kita. Kadang-kadang kan mengangguk itu lebih baik daripada memiliki. Kalau gitu sesuai kesanggupan aja lah. Kalau coba Bapak bayangkan, Bapak kenal Syahrini, ada artis namanya Syahrini. Dulu ada terkenal tuh bulu matanya, bulu mata badai. Bulu matanya itu aja harganya 15 juta. Nah coba bayangkan kalau Bapak cuma pegawai honor dari Serdang, istrinya Syahrini. Itu gaji honor 6 bulan cuma bisa beli bulu mata, mau belanja gimana? Udah nggak apa-apa, istri kita nggak cantik, yang penting ada sisi baik. Istri kita nggak cantik, kita penyapa, dia penyapa, ya kita tetap marah, tapi kita gantengnya, alhamdulillah kita punya anak, mudah-mudahan gantengnya kayak kita, sabarnya kayak istri kita. Makanya pernah seorang guru tengoknya ada muridnya cantik, guru ini pintar banget tapi jelek. Ada muridnya cantik banget tapi bodoh. Dibilang sama muridnya, kita nikah enak, kalau kita nikah ini bahagia banget. Kalau kenapa gitu? Nanti kalau kita punya anak, anaknya itu cantiknya kayak kau, tintanya kayak bapak. Nah, kata muridnya, kalau pak murid anak kita cantiknya kayak aku, tintanya kayak bapak, senang kan kita ya. Tapi sampai melakukan apa itu? Kalau nanti anaknya jelek itu bapak, bodohnya kayak aku. Lanjut. Bolehkah saya menolong mantan pacar? Aduh. Masalahnya yang membolehkan pacaran siapa? Bolehkah menolong mantan pacar? Yang bolehkan pacaran siapa? Karena Islam itu kan gak ada pacaran. Ustaz kalau senang selama masih boleh dinikahi, gak haram baginya menikah, ya maka taruh kenalan. Kalau cocok ya lama pinang selesai, nikahi. Enggak pacaran-pacaran pada akhirnya ditinggalkan. Seperti kata Ustaz dulu, banyak perempuan itu seperti kuinir. Dicium, pegang, nyonya. Enggak dinikahi enggak. Ya, jangan, ya enggak. Yang punya anak, makanya kata Nabi itu kalau kamu punya anak perempuan, carikan jodohnya. Yang lebih berhak, kalau anak perempuan kita itu gadis, orang tuanya yang berikan jodoh. Tapi kalau dia janda, dianya yang berhak menjadi jodoh untuk dirinya sendiri. Anak kita sekarang, orang-orang sekarang tuh banyak yang terbalik. Pas masih gadis, ibu nyari jodoh sendiri, nggak dikasih orang tua bunuh diri itu jadi. Pokoknya kok mama larang aku pacaran sama Bang Udin mah, bunuh diri dia. Kalau ada namanya Bang Udin sama. Pokoknya kalau ada mama larang aku nikah pacaran sama Bang Udin, aku bunuh diri itu jadi. Juga pacaran begitu, masih gadis kan? Lari orang nikah lari. 2 tahun, 3 tahun punya anak 1, punya anak 2, pulang dia ke rumah nangis. Kenapa nangis? Ternyata mungkin selingkuh. Ternyata dia tak setia. Mama carikan aja jodoh yang baik. Terbalik, yang gadis itu pilihkan mama, pilihkan ayah. Kalau udah janda baru cari sendiri. Kenapa? Karena orang tua sudah gagal dicarikan yang tak cocok. Karena kalau udah orang tua yang memilihkan pasti yang terbaik. Betul Pak? Kalau orang tua yang memilihkan pasti yang terbaik. Nah, jadi kita lanjut pertanyaan. Ustaz, saya menolong mantan pacar dalam keadaan susah tanpa izin istri, bukan? Tanpa izin istri. Kalau ingin satu, kalau kita lanjut. Enggak, saya sengaja aja. Berarti siapa yang nyaut berarti kan itu. Ya oke, arti kata saya berbohong, gimana dengan bohong? Saya ini salah atau benar? Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Ana salisus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahiba." Aku menjadi orang ketiga bagi dua orang yang saling bekerja sama selama tidak ada yang berkhianat di antara keduanya. Tapi kalau ada yang berkhianat, aku keluar dari perjanjian itu. Pak, jujur Pak,
istri dengan suami itu jujur, suami itu dengan istri itu jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Ya kalau memang mohon maaf istri ingin ngasih sama orang tua, izin dengan suami. Kenapa? Karena ketika wanita sudah menikah dengan laki-laki itu derajatnya beda dengan laki-laki nikah dengan perempuan. Kalau laki-laki nikah dengan perempuan yang pertama kali taatinya Allah, kedua suaminya. Kalau laki-laki nikah dengan perempuan yang pertama kali taatinya Allah, yang kedua orang tuanya, yang ketiga istrinya. Tapi kalau perempuan nikah dengan laki-laki pertama kali taatinya Allah, yang kedua suaminya, yang ketiga barulah orang tuanya. Makanya perempuan itu kalau udah nikah dengan laki-laki berarti orang tuanya sudah mengikhlaskan anaknya untuk dibawa laki-laki itu. Makanya ibu kalau datang orang tua ingin ngasih dengan orang tua, bilang sama suami, bang, mama susah, ayah sedang sakit, boleh kasih bang, untuk apa, untuk ini, untuk biaya berobat ayah, izin dengan suami. Kita pun suami peka. Jangan orang tua kita saja, mertua kita itu orang tua kita juga. Ini kadang-kadang orang tuanya dikasihnya dibedakan sama mertuanya. Banyak ibu-ibu ya, orang tua datang yang memberikan udang, dimasakin enak, beli seafood, beli udang, udang tiger, udang galang yang besar-besar lah, kilo 160.000. Minggu depannya mertua datang, jadi belikan udang juga, tapi udah gede ya. Memang udang, tapi kan beda kualitas. Ya, jadi istri yang masuk dia besar-besar yang kedua, jangan ada yang tutup-tutupin. Istilah aja, bapak-bapak jujur aja lah. Ya kalau memang mau nikah lagi, bilang terserah. Gak usah bohong, kita kadang-kadang nama di handphone aja dibohongin. Loh kok gitu? Karena sering pernah ketahuan. Pas hari Minggu, suami gak kerja, istri lagi punya pengalaman. Bapak mau buat kopi, apa kata bapak dari dapur kan? Omi, di mana sudah bapak mau buat kopi nih? Oh di toples di toples yang bacanya garam. Marah suami, kemana Omi? Masa meletak gula di tempat garam untuk apa? Untuk nokoin semut nih. Untuk nokoin semut. Baru suaminya geleng. Memang pintar istrinya. Kok bisa tahu nih belajar dari mana? Dari Abi. Kok dari Abi dari mana itu di HP Abi? Ada yang namanya Iwan, padahal waktunya tahu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah seorang anak menghafal Al-Quran yang akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya? Anak itu bisa menjadi asbab orang tuanya masuk ke dalam surga. Bahkan bagi penghafal Quran dia bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya dalam surga. Jadi anak itu bisa bersaksi kepada Allah bahwasanya orang tuanya itu benar-benar mendidiknya dengan pendidikan agama. Makanya kata Nabi bin haqqil waladi alal walidi salasah. Kewajiban orang tua sama anak ketiga. Pertama, kalau lahir anak kasih nama yang baik. Yang kedua, didik dia dengan pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, kalau dari kami menikahkan. Yang itu tiga kewajiban orang tua. Salah satunya tadi apa? Didik anak dengan pendidikan Al-Quran. Kalau ketiga orang tua, al-madrasah berpulang. Pendidikan pertama anak itu dia orang tuanya. Pak, kalau orang tuanya rajin sholat di rumah, percayalah anak yang ngerti sholat umur 4 tahun, 5 tahun memperagakan gerakan sholat. Kenapa begitu? Karena dia lihat ayat mana sholat. Jadi yang mana rajin sholat di rumah. Karena orang tua anak itu dia contoh pertamanya adalah orang tuanya. Maka kalau lebih orang tua yang peduli agama ini kadang-kadang mohon maaf, anak di situ sampai tapi di rumah nggak pernah diajarin agama. Ngapain? Sia-sia. Tanggung jawab kita bukan hanya sekolahkan ya Pak, tapi mendidiknya juga. Di pesantren dia belajar agama, di rumah pun harusnya dia belajar agama. Tuh, sholat tiba aja anak masjid, Yona masjid yo, salat yo, apalagi ayah jadi imam anaknya bangga ya Allah, ayah jadi imam. Cemana satu hari nanti aku bisa jadi imam tuh bangga. Kadang-kadang nggak azan berkumandang, anak sama orang tua itu bukan ngajak anak ke masjid, orang tua nyuruh anak. Oh nah, apa ya nggak kalau azan, ya ada ke masjid. Ayah kayak ayah kirim salam aja sama Tuhan. Dia lagi Arema lawan Persija Jakarta. Ini yang salah. Anak-anak di masjid itu ikut. Anak-anak itu pecahan-pecahan botol tuh di masjid ada ayahnya saja ribut. Apalagi kan ayah. Apa nggak sakit hati imam? Orang pas imam belum maju, dia. Kalau dari gayanya lebih busuk lagi dari bapak-bapak. Bapak-bapak pasti ada lulus peci, orang tua. Takbir sama. Allah, anak-anak itu mulailah. Dalam hati imam Hussein nanti siap doa. Siap doa habis. Jangan habis doa
bukan anaknya dimarahi, tapi orang tuanya ingatkan. Pak, kami senang kali anak bapak itu korupsi. Kenapa? Karena anak-anak kami menggantikan kami meninggal 20-30 tahun lagi anak menjadi imam masjid, jadi jamaah. Tapi paling tidak kawan di lapangan atau ada yang disegani sedikit di masjid. Itu ada bapak di situ. Karena takut dia kalau anda nanti kalau suara anak pun, jadi dia jangan dilepas anak itu ayah tidak mungkin. Lanjut. Dua lagi. Di halaman rumah saya ada sebuah pohon rambutan merah. Ke halaman tetangga saya. Tetangga saya anak yatim. Pertanyaan saya, apakah balasannya adalah nanti kalau pohon dan buahnya saya serahkan sepenuhnya kepada anak yatim itu? Masya Allah. Ini udah tahu jadi jawaban ini sebenarnya. Pura-pura ditanya aja dia bilang ini. Saya teringat dengan kisah Abu Lubabah. Ada dulu sahabat Nabi itu namanya Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah. Dulu ada seorang sahabat Nabi itu punya pohon kurma yang pohonnya itu agak miring. Ketika agak miring berbuah dan berbuahnya itu pas di rumah anak yatim. Tiba-tiba kalau kurma itu jatuh dimakan sama anak yatim. Dimakan anak yatim. Lalu tiba-tiba yang punya kurma itu tahu, mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Ini pohonnya anak yatim diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata anak-anak ini pencuri. Kenapa mencuri? Orang ini memakan kurma yang jatuh. Pohon kurma itu merek jatuh masuk dalam orang kurma. Ini kan akapnya tak semuanya ada. Ada yang tak ada tapi jatuh dimakan orang. Aku tak ikhlas ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maukah aku tahu nanti di surga Allah? Nanti di surga Allah dibalas Allah digantikan pohon kurma itu dengan sebuah kurma yang kalau kau kelilingi sebulan, kau mengelilingi pohon kurma itu dari sudut ke sudutnya, sebulan perjalanan tak kau jumpai dan buahnya begitu lebat. Mau? Mau ya Rasulullah, kalau itu kau ikhlaskan buah dan pohon itu buah yatim. Tapi dia tak mau. Keberatan dia. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mendengar cerita Nabi. Lalu kemudian kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya lahan lebar berhektar-hektar. Kalau itu yang bukan sama anak yatim itu, apakah aku akan mendapatkan hal yang sama? Kata Rasulullah, kau akan mendapatkan hal yang sama. Maka orang kaya tadi yang pemilik kebun kurma tadi mendatangi anak yatim itu dibilangnya ambil kebun kurma itu berkali. Makanya saya teringat dengan hadis Nabi apa kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannati hakaza. Saya dengan menyangkutnya anak yatim itu kata Nabi dalam surga Allah itu hakaza. Bagi jadi penunjuk dengan jadi tengah derajatnya enggak jauh beda. Jadi santunilah anak yatim. Jangan nengok mamanya. Kadang-kadang menyangkutnya anak yatim kalau mamanya umurnya di bawah 30. Jangan jadikan mamanya jadi alasan. Ustaz, aku kenapa kau nikah lagi? Aku sebenarnya bukan mau nikah lagi, Ustaz. Jadi kenapa aku cuma mau berusaha anak yatimnya supaya mudah menikahi mamanya? Itu kan alasannya. Lanjut. Terakhir, Ustaz, di malam Ramadan suami istri campur. Ketika sahur apakah kita diharuskan mandi dulu atau lanjut sahur? Ini saya jawab agak panjang. Kenapa? Karena ini pelajarannya. Ibu bapak, kalau perempuan yang dalam keadaan junub atau kita dalam keadaan junub atau kita dalam keadaan berhadas, kemudian kita mau sholat, boleh tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Perempuan haid itu berhadas atau kita sedang junub itu berhadas, boleh sholat nggak pada keadaan berhadas? Kenapa orang berhadas itu tidak boleh sholat? Karena syarat sholat itu bersih dari hadas dan najis. Saya ulangi, syarat sholat itu bersih dari hadas dan najis. Pertanyaan yang kedua, ibu dalam keadaan haid, ibu boleh puasa apa enggak? Kenapa? Bukan karena berhadas. Tidak ada syarat puasa itu bersih dari hadas dan najis. Kalau sholat, dia orang berhadas tidak sholat, benar. Syarat sholat itu bersih dari hadas dan najis. Tapi kalau orang puasa itu dia kemudian dia haid dan nggak puasa, bukan karena dia berhadas. Tidak ada syarat puasa itu bersih dari hadas dan najis. Tapi kenapa perempuan haid tidak berpuasa? Karena Allah paham situasi perempuan haid itu berbeda-beda. Ada yang lemes saja bawaannya, ada yang sungguh, ada yang sakit. Karena Allah tahu
dituntut berpuasa? Boleh. Orang dituntut boleh nggak berpuasa? Boleh. Hanya saja mengeluarkannya jangan di siang hari dan jangan dengan sengaja. Jangan di siang hari dan jangan dengan sengaja. Contoh Ustaz, contoh bapak-bapak tidur siang mimpi basah. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Mimpi basah itu berhadas. Berhadas. Ketika mimpi basah batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak disengaja walaupun keluar dari siang bulan Ramadan. Yang tak boleh Ustaz, siang nengok ini orang, kalau tidur membayang ini orang, mimpi ini bahaya. Tak boleh. Oke Ustaz, kalau malam hari kami campur Ustaz, suami istri kami campur, kami mau sahur, jangan sahurnya dulu, mau tidurnya dulu ceritakan. Bapak ibu campur, ketika siap campur, maaf, boleh ya, bersihkan kemaluan, berwudulah, baru tidur. Kalau kau sanggup mandi. Tapi kalau kau tak sanggup mandi, berwudulah. Kenapa kalau kau sanggup mandi? Karena tidur dalam keadaan bersih. Jadi kalau ada kita pakai shower, ada air hangatnya boleh. Tapi kalau dingin betul itu air mandi pun tak sanggup kita. Takut dingin dan menyiksa. Bersihkan kemaluan Anda boleh. Jadi Ustaz, kalau Anda sahur Ustaz, mandi dulu apa tidak? Tak wajib mandi. Tapi kalau kau bisa mandi duluan boleh. Tapi kalau kau tak bisa mandi duluan Ustaz, langsung sahur. Tidak masalah, tapi bersihkan dulu dengan wudu. Ya, baik, itu saja Bapak Ibu. Sepertinya sudah habis pertanyaannya yang ada di tangan saya. Terima kasih atas segala pertanyaan dan mohon maaf dengan jawabannya ada yang menyinggung perasaan. Tapi boleh Bapak Ibu lain waktu yang mau sharing, karena pertemuannya kan jarang, yang mau sharing tanya jawab masalah agama boleh saja, sah-sah saja. Nanti silakan WA ke nomor WA saya. Nomornya 0813-9735-6250. Tapi WA ya, cek ya Bapak Ibu, jangan telepon karena saya jarang angkat telepon. Itu saja, terima kasih. Maaf salah berbilang. Sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama kita berdoa memohon keridhaan Allah, memohon perkara dari ibadah ini, mudah-mudahan Allah kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, kemudian Allah sempurnakan kita sampai kita meninggal dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Kuasa atas segala hamba-Mu di atas bumi ini, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hari ini dengan izin Engkau kumpulkan kami dengan hamba-hamba-Mu di masjid ini, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, sehatkan ya Allah. Angkat penyakitnya agar kami bisa makin baik dalam beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau hari ini ekonomi kami sedang sulit, usaha kami sedang seret, ya Allah, perbaiki ekonomi kami, ya Allah, agar dengan apa yang Kau berikan kami bisa besarkan syiar agama-Mu. Ya Allah ya Rahman, kalau hari ini Allah ada di antara kami yang rumah tangganya sedang tidak baik, hubungan suami istri sedang tidak baik, Allah perbaiki hubungannya, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kami ingin dengan keluarga kami bukan hanya di dunia, tapi juga kami ingin dengan keluarga kami bahagia dalam hidup kami. Ya Allah, kalau ada di antara kami jamaah kami hari ini yang saling bermusuhan, yang saling tidak cakapan, ya Allah lunakkan hati keduanya agar saling memaafkan. Karena kami semuanya saudara. Kalau kami tak ditakdirkan bersaudara karena darah, tapi kami ditakdirkan bersaudara karena kami satu akidah. Kami berada dalam akidah yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.